Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi ala bainana wa ala baina qulubina wa aslahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa rasuluna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu dan Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya, salat al-jihad dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan taufik hidayah keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, berikan kemudahan setiap langkah kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama berharap pada setiap amalan yang kita lakukan menjadi amalan terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita sebelumnya membahas tentang masih di bab sedekah. Sampai kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hadis dan dalil utama di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Itu juga dalam surat Al-Hadid dan menjadi sebuah kehausan bagi seorang muslim itu menjadikan tiap harinya atau setiap helaan nafasnya itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia menjadikan dirinya sebagai muslim yang asal katanya adalah salam wa yusallimu, yakni orang yang selamat, baik dirinya selamat terhadap ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah, begitu juga orang lain selamat dari perbuatannya, selamat dari perkataannya, selamat dari amalannya yang bisa menyebabkan amalan atau perkataan perbuatannya itu menjerumuskan dirinya dan orang lain ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang baru kita sampaikan, pentingnya juga mencari teman, karena teman itu akan menjadi bagian daripada ciri pribadi seseorang. Baik temannya, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik juga. Akan tetapi sebaliknya, temannya adalah berbuat tidak baik atau berteman dengan orang yang salah atau senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap orang lain dan zalim terhadap dirinya, maka dia akan mengikuti teman atau perbuatan daripada teman tersebut. Maka sedekah ini bagian daripada amalan yang mana bisa menutupi daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari kemarin ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat bertanya, terutama para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, tatkala mereka tidak bisa bersedekah dengan mempunyai harta, tidak bisa mengeluarkan sedekah dengan kemampuannya sebagaimana para sahabat yang lainnya mampu, maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang kemarin kita sudah sampaikan atau yang cukup panjang dari yang dahulu dari Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala kulli nafsin fi kulli yawmin tala'at fihi syamsu sadaqah. Maka di sini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, setiap orang itu harus menyedekahkan dirinya sendiri di setiap hari di saat matahari itu tulu syams, di setiap matahari terbit. Maka Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, min aina atasaddaqu wa laysa lana amwal. Kata Abu Dzar, berarti hadis ini mengatakan dari mana aku akan bersedekah
mengeluarkan infak sedekah sedangkan aku tidak memiliki amwal, ya, tidak memiliki harta yang cukup untuk bersedekah. Kata Rasulullah SAW bersabda, li'anna min abwabis sadaqah, ya, li'anna min abwabis sadaqah. Pada sesungguhnya pintu daripada sedekah itu bukan hanya sekedar harta saja, akan tetapi takbir bagian daripada sedekah. Subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah walhamdulillah bagian daripada sedekah. Wa ilallah wa la haula wa la ilaha illallah wastaghfirullah wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa ta'zilu syawkata an tariqihim nasi wal adha wal hajar wa tahdil a'ma wa tasmi'ul asamma wa tafahum hatta yafham. Maka di sini ternyata sedekah itu bukan sebatas daripada harta. Ternyata bagian daripada tahlil takbir itu juga bagian daripada sedekah. Itu juga dengan meminggirkan atau merapikan atau membersihkan jalanan yang bisa membahayakan saudaranya dari batu, dari kayu, dari tulang belulang, itu bagian juga dari sedekah. Nah, ini terakhir kemarin kita sampaikan. Lalu selanjutnya, dengan apa saja kita bersedekah atau macam-macam sedekah ini, bagian yang kelima, dari hadis Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum ayyattaqiyan nar falyatasaddaq. Siapa di antara kalian yang dapat melindungi dirinya dari api neraka, maka hendaklah dirinya untuk senantiasa atau bersegera untuk bersedekah. Bersedekahlah, ya. Jadi solusi untuk kita keluar atau menghindarkan diri kita masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW, atau melindungi diri kita supaya tidak masuk ke dalam api neraka, falyatasaddaq. Ya, maka adalah dia bersedekah, walau bisyikkin sama, walaupun hanya dengan sebelah kurma, ya. Walaupun hanya dengan sebelah kurma, atas maksudnya di sebelah kurma, satu kurma dipotong jadi dua, dibagi dua, cukup itu, maka dia ikhlas, maka itu bagian daripada sedekah, ya. Jadi kata Rasulullah SAW mengatakan, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya setengah dari kurma. Kalau kurma besarnya seperti ini, kalau dijual itu dari Palestina besarnya segini, ya. Jadi panjang segini, ya, besarnya segini, cukup besar. Tapi harganya cukup mahal. Lalu ketika kita beli biasa kurma yang kita makan biasanya dari Makkah atau Madinah yang kecil, ya, maka itu dibagi dua saja. Ya, dipotong bagi dua bagian, sebagiannya dia sedekahkan, sebagian dia makan, maka itu cukup. Ya, kata Rasulullah SAW. Faman lam yajid bi kalimatin thayyibah. Maka kalau dia tidak mampu dengan kurma yang sebelah itu saja, maka hendaklah dia cukup dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bertahmid, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Ya, maka ini menjadi bagian daripada sedekah itu. Maka berikutnya jemaah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang panjang dari baginda Rasulullah SAW. Innallaha azza wa jalla. Ini kalau sudah mengatakan innallaha azza wa jalla yaqulu, bagian daripada hadis kursi. Ini adalah hadis dari Imam Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari, Imam Al-Muslim. Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya, kepada siapa? Kepada kita semua, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya, maritu falam tu'dini, kata Allah, aku sakit, tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Nah, heran kita nanti, kita balik berkata, ya Allah, ya, anak cucu Adam atau kita berkata nanti, ya, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku akan menjengukmu karena engkau sakit sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Gak mungkin Allah sakit. Ini kata kiasan saja. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, maritu, aku sakit, falam ta'udni, kenapa engkau tidak menjengukku? Kita nanti berkata, ya hamba berkata, atau orang-orang di hari kiamat itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kesemutan, ya bani Adam, anak cucu Adam, di kita itu, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin, bagaimana, ya, caranya kok bisa, atau bagaimana kok bisa
ya saya akan menyebut engkau pernah sakit, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qala kata Allah, amma alimta anna 'abdi fulanan maridan fala ta'udhu. Ya, apakah engkau tidak tahu wahai anak cucu Adam, anna 'abdi fulanan, sesungguhnya ada salah seorang hambaku yang bernama Fulan. Siapapun itu, Fulan atau Fulana, ya, seorang laki atau perempuan, Fulan maridan fala ta'udhu. Dia sedang sakit semasa engkau hidup di dunia, tapi kenapa engkau tidak pernah menjenguknya? Ya, kata Allah, amma 'alimta, seandainya engkau tahu, ya, annaka law 'udtahu la'ajabtani indahu. Seandainya kamu tahu dengan kamu menjenguknya si fulan ini tatkala dia sakit, maka engkau akan mendapatkan aku di sana. Dengan apa? Ganjaran, jaza dan pahala karena menjenguk saudara yang sedang sakit. Jadi Allah itu ada di sana. Jadi Allah mengiaskan dirinya sebagai apa namanya? Sebagai makhluk. Ya, sebagai makhluk yang sakit, sebagai kiasan saja. Dengan apa? Supaya kita tatkala ada saudara kita yang sakit, maka hendaknya kita menjenguknya. Dengan kita menjenguknya, maka itu bagian daripada sedekah, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memperhatikan saudaranya yang sedang sakit. Lalu kita dengar hadis ini, ya bani Adam, ya bani Adam istata'amtuka falam tut'imni. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, ya hai anak cucu Adam, aku meminta makan. Kenapa engkau tak beri aku makanan? Kata Ibnu Adam, ya, kata hamba Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Tuhanku, kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kok caranya aku bisa akan beri engkau makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam ini. Engkau yang berkuasa atas diriku, engkau adalah segalanya, engkau yang memberikan rezeki, engkau yang memberikan makan semua makhluk termasuk aku, kata bani Adam. Maka kita nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma 'alimta annahu istata'a 'abdi fulanan fala tut'imuhu. Ya, tidakkah engkau tahu, ya, bahwa ini hambaku, ya, fulan, dia sedang lapar, ya, meminta makan kepadamu. Kenapa engkau tak kasih makan dia? Kenapa engkau tak kasih makan tetanggamu yang tatkala dia kelaparan, tak mampu makan dalam sehari, atau saudaramu yang seterusnya, ya, engkau biarkan dia kelaparan? Kenapa engkau tak kasih makan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, amma 'alimta annaka law at'amtu, seandainya memberi makan saudaramu yang lapar atau yang meminta itu atau meminta makan kepadamu, lawajadta dzalika indi sa'an, engkau akan menemukan aku di sana. Ya, engkau akan menemukan aku di sana. Maka ini menjadi bagian daripada sedekah bagi seseorang tatkala ada saudaranya, sesama muslim meminta makanan, ya, atau melihat saudara muslimnya itu kelaparan, ya, tidak mendapatkan asupan gizi atau makan yang sesuai, maka dia memberinya, maka dia bagian daripada sedekah. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, istasqaituka falam tasqini, aku meminta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberikan minum kepada wahai anak Adam. Ya, maka Allah Subhanahu, maka kita nanti bersama menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anak Ibnu Adam, ya, menyampaikan, qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, Tuhan kami, bagaimana aku bisa memberi engkau minum sedangkan engkau adalah Tuhan kami atau Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, istasqaka 'abdi fulan falam tasqihi. Engkau melihat, engkau mendengar, engkau menyaksikan bahwa hambaku fulan meminta minum kepadamu karena haus, ya, atau dia meminta minum dan makan, dan semua makanan minum yang beli, akan tetapi engkau tidak memberikannya. Amma innaka law saqaituhu wajadta dzalika. Seandainya engkau dari
memberinya minum, ya, atau hambaku ini engkau beri minum karena dia meminta, maka engkau akan menemukan di dalam harta tersebut. Maka kesimpulan dalam hadis ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada hadir melihat kita dari perbuatan kita yang baik ataupun namanya dan perbuatan yang zalim, perbuatan yang menuju kepada dosa, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sedekah, memberikan pahala ganjaran bagi orang-orang yang tatkala saudaranya sakit dia menjenguknya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kebaikan, ganjaran pahala bagi orang-orang yang memberikan saudaranya makanan tatkala saudaranya atau dia tahu saudaranya itu kelaparan atau kekurangan dalam ekonomi. Begitu juga dalam minumnya dan seterusnya. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala, sedekah ini bagian daripada kekuatan daripada seorang muslim atau kekuatan daripada agama Islam. Tatkala saudara-saudara kita sudah dipenuhi kebutuhannya dengan orang-orang atau kita yang mempunyai kelebihan daripada harta itu, maka tidak ada orang-orang yang meminta-minta, sehingga izzah Islam itu, kemuliaan Islam itu tidak tercoreng. Tidak ada orang yang menggunjing. Ya, yang mohon maaf sekarang ada banyak orang yang memanfaatkan hati, baik itu dengan salawat, baik itu dia keliling salawat, ada yang tilawah Quran, menggunakan membawa bayi pakai kerudung, pakai peci, pakai jubah, ya, pakai membawa maaf dan segala macam. Itu menjadi ya atau menjadikan Islam ini akan turun atau menjadi izahnya hilang. Ya, kemuliaannya hilang, keperkasaannya atau kesegaran orang itu hilang. Ya, akan menjadi orang Islam kerjaannya ya, benar orang atau saudara kita sedang muslim pada dia ternyata masih meminta-minta dan seterusnya. Maka di sini bagian daripada kewajiban seorang muslim untuk bisa mengeluarkan harta yang dia miliki. Akan tetapi ada ancaman Allah Subhanahu wa taala ya, bagi orang-orang yang nanti ya apa saja dari penyebab hangusnya ya amalan sedekah itu sendiri. Ya, nanti setelah kita lihat beberapa hadis kita selesaikan bacaan hadis yang bagian daripada macam-macam sedekah ini. Lalu berikutnya hadis yang ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, "Maka muslim yaqdisu qarsan aw yazra'u zar'an." Ini kalau dia tidak mampu dengan harta yang tadi dia miliki atau tidak memiliki harta yang cukup, ya, maka ini hadis sebagai solusi dari hadis riwayat Imam Bukhari yang tadi riwayat Imam Muslim, "Man muslimin yaqdisu qarsan." Nah, ini biasanya dipakai bagian ini. Ya, tidak seorang muslim menanam tanaman atau siapa saja nih, ya, aw yazra'u zar'an atau menebar benih, fa ya'kulu minhu tayran aw insanun. Maka dengan dia menanam tanaman itu menjadi besar, lalu dia berbuah, mangga, mau rambutan, mau apa saja, lalu dia menebar benih itu tumbuh, ya, lalu dari benih itu nanti ada biji-bijian dari tanaman yang tumbuh tadi, ya, itu dimakan oleh tayran, oleh burung atau binatang-binatang yang lainnya, atau insanun atau buah-buahan yang dia tanam di pinggir jalan itu bermanfaat dan dimakan oleh orang. Atau bahimatun ila kana lahu bisadaqah. Ya, atau binatang yang lain atau hewan yang lain serupa yang memakan biji-bijian atau kelelawar atau burung-burung yang memakan buah-buahan, ya, maka itu bagian daripada sedekah bagi orang yang menanam tersebut. Jadi selama pohon itu ada, dia berbuah baik dalam bentuk biji baik dalam bentuk buah yang bisa dimakan oleh hewan, oleh burung, oleh manusia, maka itu bagian daripada sedekah bagi orang yang menanam. Apalagi ya, maka tanaman itu bisa menaungi seseorang itu dari panas, dari matahari, dari hujan dan seterusnya. Maka itu bagian daripada sedekah selama tanaman itu berada atau hidup, maka itu bagian dari sedekah bagi orang yang menanamnya. Lalu jemaah Subhanahu wa taala hadis yang ke-8 macam daripada sedekah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma'rufin shadaqatun wa min al-ma'ruf an talqa akhaka bi wajhin talqin." Setiap bentuk kebaikan adalah sedekah. Setiap perbuatan
yang mengandung kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain dan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian daripada sedekah. Wa minal ma'ruf an talqa akhaka bi wajhi talqa. Di antara bentuk kebaikan adalah menunjukkan wajah yang indah, wajah yang baik, wajah yang ramah kepada sesama saudaranya tatkala dia antalqa, berjumpa dengan saudara. Jadi selalu senyum, selalu bermuka yang kelihatan menyenangkan. Jadi jangan setiap berpapasan itu masam, ya, manyun, walaupun mempunyai permasalahan di tengah keluarga. Hendaklah senantiasa tatkala kita bertemu dengan saudara kita, berpapasan itu dengan kita memasang wajah yang enak dipandang, kata Rasulullah SAW. Ya. Atau apa tadi wajah talqin, dengan wajah yang enak dipandang. Ya. Jadi jangan sampai wajah yang menjemukan atau wajah yang wajah yang tidak enak, ya, kelihatan murung, kelihatan banyak masalah, walaupun banyak masalah. Wa anna tufriwa min zalika fi inahi. Maka dengan kita menunjukkan wajah yang berseri saat berjumpa dengan saudara kita, ya, dan mengisi wadahnya dengan air yang kau ambil dengan embernya. Maka di sini maksudnya adalah bagaimana kita memposisikan diri kita dengan baik di hadapan saudara kita. Ya, walaupun ada masalah, ya, walaupun tidak ada masalah, tetap dengan kondisi wajah yang berseri-seri, yang enak dipandang. Lalu berikutnya jamaah subhanahu wa ta'ala, bagian daripada sedekah, siapa saja orang-orang yang paling berhak menerima sedekah atau infak, di antaranya diberikan oleh orang yang memang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sedekahnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum faqiran," apabila di antara kalian salah seorang di antara kalian faqiran, dalam kondisi miskin, fakir, tidak mampu, falyabda' bi nafsihi, maka hendaklah dia memulai sedekah itu untuk dirinya sendiri. Ya. Apabila seorang di antara kalian miskin, hendaklah dia memulai sedekah itu untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Wa in kana fadlan fa'ala ya'lihi. Maka tatkala dia jika tersisa, ada sisa daripada sedekah untuk dirinya sendiri tadi, hendaklah dia berikan kepada keluarganya. Ya. Maka ada sebuah perkataan seorang anak, ya, dia berkata kepada temannya, ya, "Wahai sadiqi, wahai temanku, sesungguhnya ini aku mempunyai uang, ya, 300 untuk diriku, 200 untuk bapakku, 200 untuk ibuku." Sebentar kata temannya. Bukan 2 tahun yang lalu kamu sudah bercerita kepadaku bahwa bapak dan ibu sudah meninggal. Maka temannya itu mengatakan, apa salahnya aku menyisihkan hartaku, ya, untuk diriku sendiri bersedekah, lalu untuk ibuku dan bapakku yang sudah meninggal. Bahwa sesungguhnya dengan baktiku saat sekarang ini setelah mereka meninggalkanku, dengan berinfak atas nama mereka berdua. Maka itu juga bagian dari sedekah. Selesai meninggal yang kedua orang tua kita, bukan serta-merta putus sedekah untuk mereka. Tapi kita sisihkan tetap harta yang kita miliki, oh ini untuk ibuku, ini untuk bapak. Maka itu dikondisikan. Maka ini bagian daripada sedekah itu sendiri. Ya, wa in kana fadlan fa'ala dhawi qarabatihi. Ya, apabila jika masih ada tersisa dari sedekah untuk dirinya sendiri itu, hendaklah dia berikan kepada kerabat dekatnya. Ya, maka jika seorang di antara kalian miskin, hendaklah memulai sedekah untuk dirinya sendiri. Jika dia tersisa, maka hendaklah diberikan kepada keluarganya. Jika dia tersisa lagi, maka berikan kepada keluarga kerabat terdekatnya. Ya, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan awal ada dari rahim. Ya, maka hendaklah dia bersedekah, atau yang dimaksud tadi dzawul rahim ini adalah orang-orang yang keluarga terdekat yang termasuk ashab atau mendapat bagian daripada warisan. Maka ini orang-orang yang lebih utama diberikan sedekah, ya, untuk dirinya, untuk kerabat terdekat. Lalu berikutnya adalah orang-orang
nasab senasab yang berhak menerima nawaris. Wa in kana fadlan fa huna wa huna. Maka jika masih tersisa juga dapat diberikan ke sana dan ke sini. Maka hadis ini menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling pertama kita sedekahkan adalah keluarga terdekat. Kalau ada sisanya baru ke orang lain, gitu ya. Baru ke orang lain. Akan tetapi kalau kita melihat kondisi saudara-saudara kita itu mampu, ya, atau memang mungkin kondisinya jauh dan seterusnya, maka ada orang yang lebih kita lihat tetangga atau orang yang memang membutuhkan daripada saudara itu sendiri, maka itu yang juga wajib kita lebih utamakan. Ya. Maka kandungan hadis ini menerangkan bahwa tatkala kita tidak memiliki harta, maka mulai dari diri kita sendiri bersedekah. Ya, lalu dengan orang terdekat kita, lalu dzawil rahim, orang-orang yang termasuk senasab yang memiliki hak untuk mendapatkan waris. Ya, berarti di sana ada saudara, ada bibi, ada paman, ada keponakan dan seterusnya, ya, bapak dan ibu dan seterusnya. Maka tatkala ada sisanya, maka silakan keluarkan ke tempat yang lain. Ini orang yang paling berhak kata Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah. Seorang berkata, aku punya 1 dinar, ya Rasul. Ya Rasulullah bersabda, sedekahkanlah kepada dirimu. Ya. Orang itu berkata lagi, aku punya 1 dinar lagi, ya Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, sedekahkan kepada istrimu. Ya. Orang itu berkata lagi, aku punya 1 dinar lagi, ya Rasul. Rasulullah SAW bersabda, sedekahkanlah kepada anaknya. Orang itu berkata lagi, aku punya 1 dinar, ya Rasul. Rasulullah SAW bersabda, sedekahkanlah kepada pelayanmu. Orang itu berkata lagi, ya Rasulullah SAW, aku punya 1 dinar lagi. Rasulullah SAW bersabda, engkau lebih tahu kepada siapa seharusnya disedekahkan. Maka di sana ada istri, ada anak, ya pelayan, pembantu itu yang berhak, atau orang-orang yang memang dekat dengan kita di keluarga, masih ada lagi. Maka kita lebih tahu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini orang yang paling berhak. Ya, kata kunci ada paling berhak. Kama bil mar'i ithman an yudhi'a man yamutu. Cukuplah seorang untuk mendapatkan dosa ketika menelantarkan orang yang seharusnya ia nafkahkan. Maka kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seseorang itu akan mendapatkan dosa tatkala dia an yudhi'a man yamutu. Orang yang seharusnya berhak dia nafkahkan, dia telantarkan. Bagian dari siapa? Kedua orang tua, ya, istrinya, anaknya, ya, saudaranya dan seterusnya. Dia telantarkan, ya, dia punya kewajiban harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tapi dia malas untuk mencari nafkah. Ya. Maka waktu kita membahas di pekan yang lalu atau bulan sebelumnya, ya, tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hadis dan ayat tentang bertebar di atas permukaan bumi. Ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Nah, biasa dibaca di khotib Jumat. Masih ingat ya? Di bulan yang lalu pembahasannya apa bunyinya? Masih ingat? Tapi berapa? Bertebaranlah di atas permukaan bumi. Fa'idha qadiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalau selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah di atas permukaan bumi untuk mencari karunia Allah, rezeki Allah. Jadi jangan maksudnya di sini juga kita hanya dulu saja zikir saja, kerjaannya tilawah, nggak ada namanya rezeki itu jatuh dari langit. Tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar, doa, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kejujuran. Maka rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kewajiban kita menafkahkan istri, anak, orang tua terdekat kita, diri kita sendiri juga, ya. Jadi jangan nanti bersedekah kepada orang lain tapi dirinya tidak disedekahkan. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan. Tahu dirinya misalnya punya asam urat,
ya, punya emak, punya apa dan segala macam, tapi dia tidak mengasihi dirinya sendiri, begadang lah, ya, merokok kuat lah, ya, ngopinya misalnya dilakukan kopi ketimbang dia makan nasi atau minum dan seterusnya, maka zalim terhadap dirinya sendiri termasuk juga berdosa. Dari yang keempat, jemaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati 'ala dzirrahimil kasih." Sedekah paling baik atau sedekah yang paling utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menyimpan kebencian. Ya. Jadi kaum kerabat yang menyimpan kebencian terhadap diri kita, bukan kaum kerabat yang baik terhadap kita. Itu kata Rasul. Nah, ini luar biasa. Ini untuk mengasah bagaimana kita supaya tidak memiliki gil atau rasa benci terhadap diri kita dan keluarga. Kata Rasulullah SAW, "Afdhalus shadaqati 'ala dirahimi al-kasih." Sedekah yang paling baik adalah yang diberikan kepada kerabat terdekat kita yang menyimpan kebencian kepada kita, yang dia nggak senang sama kita, tapi kita sedekahin. Ya. Kira-kira gimana komentarnya kalau saudara kita udah benci sama kita, terus kita kasih dia sedekah atau kita bantu dia dari kesulitannya? Saya yakin dia akan benci lagi. Tapi permasalahannya kita bisa nggak mengeluarkan sedekah kita, harta kita kepada yang memang keluarga kita yang tadinya sudah keluarga, sudah menghancur misalnya usaha kita, ngajar-ngajar yang sudah di luar, atau misalnya mohon maaf, ini real kejadiannya, ini real sebagai apa namanya fakta ya yang terjadi di apa namanya tengah masyarakat kita, atau yang saya juga mengalami hal itu ya. Ya, beberapa hari yang lalu saya silaturahim kepada salah seorang yang luar biasa ya, mungkin diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tunggangannya mobil mewah, rumahnya banyak, yang tadinya maaf karyawannya itu puluhan ya, dia punya usaha jualan karpet segala macam, semua ada, karpet masjid yang harganya dari Turki jutaan per meter sampai ratusan ribu dan segala macamnya, sajadah, waduk dan sarung dari harga 25.000, 16.000 sampai jutaan ada semua. Ya, kemarin silaturahim musibah yang memang tatkala berdiri di atas satu saatnya ada di bawah, hilang semua karyawan, habis. Yang tadinya sampai mes punya untuk karyawan khusus tuh. Ya, sampai malam sering saya silaturahim dengan beberapa hari dengan beliau, membicarakan tentang dakwah dan seterusnya, tinggal 2 orang. Terus apa yang terjadi? Ya, yang tadinya lahannya jualannya itu sangat luas bahkan diambil sama siapa? Sama tempat dia ngontrak setengahnya. Apa yang dijual sama yang punya ngontrak ini sama persis dengan apa yang dijual. Siapa yang pojok-pojokin untuk dia jualan? Karyawan dan ponakannya. Dia ngambil orang itu barang di tempatnya Pak Haji ini, ambil dulu grosirnya, dia jual di sana. Ponakannya apa? Pelanggannya semua Pak Haji ini, ayo sini Pak, mau belanja ya Bu, ya sini ke sini dia Pak Haji yang luar biasa tapi dengan sabar. Saya sampai mengatakan Pak Haji, kenapa nggak pindah saja jadi tempat lain? Saya yakin Ustaz, Ibnu Hajar saja yang disenjolkan Ibnu Hajar anaknya Batu, itu ditetes batu saja kita petok sampai tahun bisa dipecah. Itu saya bertahan, insya Allah saya yakin nanti akan bisa tumbuh lagi. Ya. Sampai dia nggak kuat membayar apa namanya bulanannya, sampai diturunkan jadi pekanan. Setiap pekan harus membayar 2 juta sampai 3 juta ya untuk kontrakan, belum lagi yang lain dan seterusnya. Ya, jadi ini kesabaran. Ya, saya terangkan menjadi apa namanya kesabaran ya untuk bisa kita menerima. Bagaimana Rasulullah mengatakan tadi, kerabat terdekat membenci kita, tapi masih bisa kita sedekahkan di atau kita bantu atau kita berikan di infak. Maka ini adalah akhlak yang sangat mulia. Akan tetapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang salat jinan Allah Subhanahu wa taala, ada sedekah yang sudah kita keluarkan itu bisa kubur dan terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman,
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala engkau mengikuti atau kamu menghilangkan pahala sedekahmu atau amal jariyahmu dengan cara apa? Dengan cara menyebut-nyebutnya. Sebut lagi, ceritain ke orang satu, ceritain ke fulan, ceritain lagi dan seterusnya. Wal adha, dan menyakiti siapa? Perasaan si penerima. Tadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sudah memberikan sedekah tapi diumbar-umbar atau berikan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang atau menyakiti daripada siapa yang diberikan sedekah tersebut, baik dengan perkataan atau mohon maaf dengan mungkin dia berhasil sedekah tapi kasih misalnya buah-buahan busuk, kasih makanan yang sudah expired dan seterusnya, sakit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian menyebut-nyebut atau menghilangkan pahala sedekahmu kata Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebutnya lagi, cerita-cerita saya kemarin di mushola al-jihad sudah nyumbang sekian ini. Masa kamu gak bisa? Kamu nyumbang kemarin karpet, masa karpet jelek begitu kamu senggak? Nyumbang dia sebut nyakitin lagi, gitu ya. Nah ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yunfiqu ma'ahu ria'an nas. Dia berinfak sedekah dengan tujuan ria'an nas, dengan riya supaya manusia tahu. Saya kemarin ini nyumbang itu ini dan seterusnya supaya niatnya dia riya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan orang tersebut juga termasuk tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada gimana nasib sedekahnya? Fabathalu kamathali safwanin 'alaihi turab. Sedekahnya itu kata Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti debu tanah di atas batu. Di atas batu, debu tanah di atas batu. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Batu di atasnya ada debu itu diumpamakan sebagai sedekahnya, datang hujan lebat, langsung habis. Jadi gak ada yang tersisa. La yuqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dari kesemuanya itu tidak ada tersisa, tidak ada bermanfaat. Maka perumpamaan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala sedekah yang bil manni wal adha, menyebut-nyebutnya lalu menyakiti orang yang diberikan sedekah diumpamakan seperti debu atau tanah yang berada di atas batu lalu diguyur dengan hujan lebat, hanyut semuanya, bersih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menguasai suatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka usahakan atau mereka keluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Maka di jalan Subhanahu wa taala kita berhati-hati dalam bersedekah. Hati-hati di dalam beramal jariyah. Jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit, jangan menyakiti, jangan juga sampai menjadi riya. Supaya disebut menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang besar. Karena memang kita sadari saja sudah harta yang kita miliki ini adalah titipan Allah dan ada hak orang yang berhak di sana, baik keluarga terdekat kita dan orang-orang yang memang mempunyai hak dalam harta kita itu. Maka dia akan membantu kita dan juga akan menjadi syafaat dan penolong pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini yang ditanyakan. Sudah masuk ke Frisa? Sudah bawa kan? Belum ada. HP-nya bawa kan? Belum ada. Ya berarti belum ya. Baik, kalian ada tanya enggak? Sama itu dengan memberikan sedekah kepada orang biasa kalau dijalankan
sederhana itu ada semacam apa ya? Jadi orang bener atau enggak gitu. Ya. Tapi dalam hati gitu. Apakah Termasuk daripada keikhlas bagaimana? Nah itulah jemaah yang Subhanahu wa ta'ala. Di pekan yang lalu atau di pertemuan sebelum pernah kita bahas, tatkala kita memberikan sedekah di tempat umum lahiran, ya. Sekarang ketahuan dalam hadis dan ayat yang kita sudah bahas, ya. Ya. Jadi tatkala dia bil manni wal adha ria'an nas, ya. Maka potensi tatkala kita memberikan sedekah di tengah jalan itu lebih besar memang ujiannya. Satu, akan memperhatikan kita benar-benar akan ikhlaskan, atau ingin dilihat seseorang supaya kelihatan bersedekah, itu benar-benar harus menata hati dengan baik. Lalu berikutnya, kita belum tentu benar-benar ini benar-benar untuk kebutuhan kemaslahatan umat, baik itu misalnya ada musola segala macam pembangunan masjid, kita nggak tahu benar atau enggak. Tapi yang jelas-jelas sudah datang aja ke musola al-jihad, ya, atau di masjid atau mana saja, ini kebutuhan masjid musola kita nggak ada yang nanggung. Ya, listriknya dari mana ini, gitu kan? Kebersihannya, perawatannya dan segala macam dan seterusnya, ada kumpulan tanah itu sudah jelas. Ada DKM yang ada strukturnya di sini. Ya, jadi itu lebih baik. Dan begitu juga ada sisi negatifnya. Kalau kita mohon maaf, ya bukan saya tidak menganjurkan apa. Kalau dia mau ngomong, kita ngomong, itu jadi masalah. Ya, kalau saya usah tidak. Ya, kalau memang mau ngasih dengan yang di jalanan, tafadhol silakan. Tapi kehadiran tadi, ya, tatkala kita memberikan itu juga, misalnya ada 10-100 orang tadi ngantri mau ngasih, dia di tengah-tengah ini, maka di sana bisa jadi imatatul adzan, bisa menghalangi jalan orang yang tadi belakang itu sambil antri nungguin kena macet, ya, mau buru-buru ke kantor atau mengantar orang sakit, orang melahirkan dan seterusnya. Ya, hampir setiap hari kita ketemu. Dan yang menurut catatan tadi yang kita bilang itu, izzahnya Islam itu akan luntur, kemuliaan Islam itu sendiri. Karena apa? Luntur dengan orang yang meminta. Ya, tidak baik ya, meminta. Maka kita lebih baik untuk bisa yang lebih jelas, yang sudah minum kredibilitas, mana yang pasti itu akan tetangga terdekat masih kerabat dan seterusnya sesuai dengan apa disampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan. Insyaallah nanti pada isu kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman kita dan senantiasa bisa segera mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita di ini sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan pemahaman kita, dan sama-sama berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah kita, salat yang lima waktu dengan doa-doa, hajat yang baik, dan tentunya harapan kita semoga setiap amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang terbaik dan menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang paling berhak ya menerima daripada pahala atau menerima daripada sedekah itu sendiri adalah kaum kerabat kita sendiri, ya, mulai dari ibu, kedua orang tua ibu dan bapak, lalu berikutnya istri, anak, saudara, ya, senasab atau yang berhak menerima warisan daripada peninggalan orang tua. Maka ini menjadi bagian daripada keberlangsungan atau kebaikan daripada pahala, ya, itu lebih utama adalah orang-orang yang terdekat dengan kita.
Lalu tadi kita sudah membahas lagi tentang bagaimana hangusnya atau tidak bernilainya ya amalan sedekah seseorang yang sudah dia capek-capek ya mengeluarkan harta ya, budget keluar, tenaga keluar, pikiran keluar, ternyata tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Surat Al-Baqarah ya ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'ahu ria'an-nas. Jadi tatkala dia berinfak ya atau sedekah, maka dia mengikuti dengan menyebut-nyebutnya lalu menyakiti sini penerima dengan tujuan ria atau untuk pamer, maka ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai atau makanya seperti debu atau tanah di atas batu dan ditimpa dengan hujan yang lebat, maka tidak ada tersisa satupun. Lalu jemaah dan bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Bagaimana hukumnya seseorang bersedekah, berinfak baik ke masjid atau ke orang personal dengan harta yang haram, ya harta yang ya hukumnya haram, baik itu dari zat dia mendapatkannya, cara mendapatkannya, ya itu adalah sedekah atau harta yang haram. Allah tidak menerima sedekah jika berasal dari sumber yang diharamkan. Catatannya, Allah tidak akan pernah menerima sedekah jariah seseorang dari sumber harta yang didapat dari jalan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nasu innallaha thayyibun." Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, segenap manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, indah. La yuqbalu illa thayyibun. Allah ya tidak akan atau sehingga tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Jadi Allah itu akan menerima senantiasa sesuatu yang baik. Contoh juga yang lain, ya sesuatu yang baik itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu juga sebagai ad-dawa, sebagai obat. Maka menjadi kita bisa mengambil kesimpulan setiap yang diharamkan oleh Allah di tengah masyarakat, sedangkan Bapak disuruh minum atau sebagai obat nih, ya barang yang haram, ya mau makan yang haram, ini obat katanya gitu, ya. Tapi ternyata dalam hadis Allah itu tidak menerima sesuatu yang tidak baik dan Allah menerima sesuatu yang baik-baik saja, apalagi yang haram ini, gitu ya. Ya, tapi pertanyaannya, dari kulitnya babi, lemaknya babi yang sudah diharamkan itu jadi kosmetik, jadi bahan obat, jadi dan seterusnya, maka itu akan berdampak nanti pasti, ya. Maka inilah tugasnya daripada MUI, BPOM dan seterusnya dalam bidang obat, ini bagi topik tahu tentang obat-obatan mana yang mengandung ada insulin babi dan seterusnya itu diharamkan. Karena memang dasarnya setiap yang haram, yang tidak baik, Allah itu tidak akan menerima, lah yang betul, nggak bisa sembuh dengan itu juga, ya justru akan kebalikannya. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalu illa thayyibun. Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman itu seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi kita ini orang beriman sama halnya diperintahkan juga sebagaimana Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul yang tentang perintah, ya hal-hal yang tidak dibolehkan, yang diharamkan dan seterusnya. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rasul qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian utusan Allah, rasul Allah, qulu min thayyibat, makanlah kalian dari apa-apa yang baik, wa'malu shalihan,
dan lakukanlah atau kerjakanlah amalan-amalan soleh. Inni bima ta'maluna alimun. Ya, karena sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul qulu min thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang telah aku berikan kepada kalian berupa rezeki min thayyibat, ya, dari rezeki yang baik yang telah aku limpahkan kepada kalian. Wa dzkuru, maka setelah diberikan rezeki oleh Allah, memakan rezeki yang baik, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Tsumma dzakara rajulu yutilu as-safara. Maka di sini Rasulullah SAW lantas menceritakan ikhwal orang yang menempuh perjalanan. Dia Rasulullah SAW ya dalam kesempatan ini bercerita tentang salah seorang ya laki-laki yang dalam kondisi musafir, ya dalam kondisi Tsumma dzakara rajulun yutilu safara asy'atha abghara. Rasulullah SAW mengatakan rambutnya kusut dan tubuhnya penuh dengan debu. Jadi Rasulullah SAW dalam kesempatan kumpul dengan para sahabat menceritakan salah seorang laki-laki datang ke seorang laki-laki, rambutnya kusut, badannya pakaiannya penuh dengan debu. Ya, yamuddu yadayhi ila samai. Lalu kemudian laki-laki itu ya mengangkat tangannya ke arah langit seraya berdoa. Ya, jadi kusut rambutnya, badannya lusuh, debu, pakaiannya kotor, kelihatan ada debu, berarti dia kelihatan ini lagi safar, dalam kondisi ini laki-laki dalam kondisi perjalanan. Karena di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, ya tidak ada seperti kita ini atau sekarang tatkala di Mekah, semua pada pasir, bertebak sama angin, ya ketemu dengan debu, kusut, panas dan seterusnya. Ya. Lalu di sini dia ketika itu langsung mengangkat tangannya ila sama ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia sedang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Laki-laki tadi yang disinggahkan Rasulullah SAW, seorang laki-laki kepalanya kusut, ya, lalu badannya kotor, debu, kelihatan dia sedang perjalanan, lalu menahan kepada Allah, angkat tangan kedua tangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan itu dari hasil mendapatkan yang haram, dalam jalan yang haram, ya, jalan haram. Maka dia makan makanan yang dia makan ternyata dia beli dari hasil yang haram. Ya. Wa syarbuhu haram, minuman yang dia minum juga dari hasil dia beli dari harta yang diharamkan. Walbasuhu haram, pakaian yang dia pakai juga dia beli dari harta yang haram. Bahwa dia beli haram, begitu juga bukan hanya pakaiannya saja yang dia beli dari hasil yang haram, tapi tubuhnya dengan barang haram juga. Jadi dia sudah makan, minum, pakaian sudah jadi daging, maka tubuhnya juga menjadi haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana ceritanya doanya itu akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makannya sudah haram, yang dia makan, minum yang dia minum adalah hasil dia beli dari haram, pakaian yang dia pakai semua jadi daging, ya, tubuhnya itu menjadi daging dan tulang dari makanan yang dia minum dari jadi bayar haram, maka bagaimana ceritanya? Enggak mungkin doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Subhanahu wa taala, ya Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasabi thayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang setara dengan sebiji kurma, ya, setara dengan sebiji kurma, kata Rasulullah SAW,
dari hasil at-thayyib, dari hasil jeripayanya sendiri, keringatnya sendiri, dari jalan yang halal, ya, dari jalan yang halal yang tidak haram, maka kata Rasulullah SAW, wala yuqbalu Allahu illa thayyib. Maka sedangkan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu dari jalur yang baik-baik saja, dengan cara yang baik saja, dengan cara yang halal. Fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Ya, thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwatun hatta takunu mithla habali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian membangkitnya untuk orang tersebut sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara seekor anak kuda hingga pahalanya sebesar gunung. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan walaupun sebiji kurma, walaupun sedikit, tapi dengan jalur yang halal mendapatkannya, atau dengan jerih payah sendiri dengan penuhnya dengan jalan yang halal, maka itu lebih baik daripada dia bersedekah banyak sampai misalnya membangun satu bangunan yang sangat besar tapi dari hasil diharamkan atau yang tidak baik, maka itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lalu insyaallah nanti kita lanjutkan ya di bab tentang hukum al-ahbab az-zawj, istri yang bersedekah dengan harta suami, gimana hukumnya tanpa sepengetahuan suaminya atau tidak izin dan seterusnya. Atau di dalam bab berikutnya nanti boleh menyedekahkan semua hartanya yang dimiliki, apakah boleh sampai dia melarat atau sampai dia tak punya harta sama sekali. Ya, begitu juga nanti lanjutannya adalah bab bersedekah kepada orang yang kafir, zimmi dan harbi. Apa perbedaan antara kafir zimmi dengan harbi? Ya, harbi itu kafir yang memang ya diperangi musuh kita, ya, yang melawan Islam. Kalau ini kafir yang ada di dalam suatu negeri Islam, yang mana dia membayar pajak, dia membayar kewajibannya, maka itu adalah perlindungan negara atau perlindungan di dalam Islam. Ya. Lalu apa hukumnya bersedekah dengan binatang? Ya, apa perbedaan sedekah dengan sedekah jariyah? Insyaallah yang itu terakhir nanti, baru nanti masuk ke dalam pembahasan al-bab siyam, ya, bab tentang berpuasa. Nanti pembahasan tentang puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang memang dianjurkan dan puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk puasa yang tidak ada dicontohkan. Salah satu puasa ingin misalnya jadi tukang pijit supaya bisa pijit orang, bisa semua, ada puasanya, ada. Ya, bisa misalnya puasa ingin melet seseorang janda yang puasa putih sampai nggak makan, yang putih-putih nasi putih nggak makan, pokoknya putih-putih semua lah nggak dimakan, ya bisa ya syaitan ya nanti. Ya, jadi ada puasa-puasa yang memang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini ada ditanyakan? Apabila menjual atau menggunakan barang yang haram, misalnya babi, bertransaksi dan seterusnya, kan jelas hukumnya. Artinya rezeki ataupun penghasilan yang didapat jelas haramnya, Ustaz. Lalu bagaimana dengan kita menjual rokok? Apakah itu doa-doa yang seperti Ustaz juga sama doanya menjadi makruh, seperti apa menurut Ustaz? Jadi kalau bertanya mungkin lebih jelas gimana hukumnya orang yang menjual rokok, ya, terus dia dapat uang dari penjualan rokok itu dimakan dan minum sama istri dan anaknya dan dia, ya, jadi dipakai untuk makan, minum, dan seterusnya. Mengambil istinbat itu hukumnya rokok itu masih banyak ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, boleh, gitu ya. Ya, jadi di dunia kedokteran ada orang yang dianjurkan untuk merokok, wajib hukumnya merokok. Siapa itu? Untuk mengatasi paru-paru basahnya dia. Ya, orang yang kena paru-paru basah itu kalau merokok dianjurkan merokok supaya mengimbangi ya kekeringan kebasahan
bisa seimbang. Gitu ya. Ada. Nah ada juga kita lihat di rokok itu kan kandungannya ada beberapa, ada nikotinnya, ada dan sebagainya. Tapi 0,00 sekian % seperti itu. Nah kalau dilihat dari istimbatnya di sini, kalau kemaslahatannya lebih kecil dari mudarat dan mafsadatnya, maka tinggalkan. Bukan hanya rokok saja. Ya begitu juga dengan makanan-makanan yang lainnya. Ya. Nah ini ada perbedaan pendapat para ulama, imam madhab atau ulama tentang hukum qadul seperti itu. Nah kalau istimbatnya adalah misalnya hamar yang menjual yang memabukkan, itu sudah jelas. Sudah jelas haramannya. Maka dari hasil yang dia dapatkan itu, yang menjual sesuatu yang haram akan mendapatkan rezeki yang diharamkan. Tapi kalau khususnya wabah ini itu ada perbedaan pendapat ulama. Kalau memang mengambilnya adalah mubah, tafadhol, tidak jadi masalah. Gitu ya. Tapi kalau mengambilnya adalah misalnya makruh yang menyebabkan tadi, ya pernah kita bahas. Ya, kata Rasulullah SAW, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan wajibkan dia untuk bersiwak. Misalnya itu, apa? Misalnya orangnya yang rajin sikat gigi, jangan sampai mengganggu saudaranya tatkala dia takbir bau rokok, bau napasnya. Ya, bukan hanya rokok saja, kalau di sana sesuatu yang bisa memang disebutkan dalam hadis apa? Bawang. Ya, yang bisa keluar baunya. Bisa juga seperti dengan jengkol habis makan dia nggak mau coba gigi misalnya, takbir bisa makruh hukumnya, atau juga bisa membatalkan daripada ibadah atau sholatnya tersebut. Nah kita tinggal melihat kondisi dari kondisinya saja. Nah di sini kembali istimbatnya, lihat dulu ya. Jadi kalau melihat merujuknya adalah mubah atau makruh, ya maka tinggal melihat saja. Tapi kalau memang adalah kebutuhannya adalah yang penting dia jual, selain yang rokok itu kan di sana bercampur, ya. Karena di sini ada perbedaan pendapat daripada kalangan para ulama, maka tidak bisa kita menghukumi langsung serta-merta. Kecuali memang benda-benda yang dia jual itu sudah benar-benar diharamkan, ya seperti khamar ataupun benda-benda yang lain yang memang mengandung sesuatu yang diharamkan, atau benda yang memang hasil pencurian. Ya, penadah, nyuri, bukan curi, membeli, dia tahu itu hasil curi, dia beli juga, gitu kan? Itu juga ada hukumnya, itu, ya, tidak dibolehkan, ya. Jadi kalau kita tahu itu bahan curian, maka sama dengan hal yang mungkin kita menyimpang sedikit, ya. Ada orang yang bergadai, nah ini rancu di tengah masyarakat kita. Yang namanya gadai itu, ya, yang namanya gadai barang yang digadai, entah itu motor, entah itu tanah dan seterusnya, ya sepakat jumhur kalau konteksnya di sini sebagian besar daripada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil kemanfaatannya yang sampai menghasilkan uang lagi, karena nanti merugikan orang yang mempunyai barang yang digadai. Ya. Sepertinya misalnya motor digadai misalkan ada yang butuh uang, ya cuma 1 juta. Dipakai gojek sama Pak Edi misalnya sampai nggak habis, nggak selesai, misalnya dia nggak punya duit sampai setengah tahun, gojek dapat setengah tahun 5 juta, dia minjem cuma 1 juta. Ya. Jadi di sini ada kezaliman, ya. Maka tidak boleh diambil manfaatnya. Kalau memang bergadai, ya tinggal akarnya, boleh nggak saya pakai nanti misalnya ngantar anak. Kalau ngantar anak dapat hasil ke uangnya ada, ya ngantar anak sekolah misalnya mau ke sini. Tapi kalau sudah mendapatkan penghasilan, tapi ini yang sering di tengah masyarakat, gadai tanah bisa sehat, dimanfaatkan sama orang yang memberikan pinjaman gadai tadi, ya, pinjaman tadi ditanamin dan seterusnya, sampai menghasilkan tahunan, bulanan dan seterusnya. Yang untung siapa? Siapa? Yang menerima kemanfaatan dari tadi, meminjamkan uang gadai. Yang punya tanah apa? Buntung terus, nggak bisa keawal-awalan, bisa dia membayar utang. Misalnya gadai tanah 1 hektar, dia pinjam duit 10 juta. Nanti saya balikan dengan 1 tahun ke depan, nggak dapat.
yang asalnya di dalam Islam karena sesama Muslim, ya udah kalau begitu, kalau ini kita sama-sama usaha. Kamu tanam tetap di sini, gitu kan, untuk bayar nanti apa? Tetap sertifikatnya saya tahan, ya bawa ke rumah sebagai jaminannya. Tanahnya kamu garap supaya nanti bisa apa? Membayar hutang ya kepada saya. Nah, itu yang benar. Tapi di tengah masyarakat kita sengaja dipersulit supaya nggak bisa bayar hutangnya, supaya nanti diambil dananya. Nah, saudaranya. Nah, lama-lama nggak kuat ya nggak bisa bayar. Tujuannya seperti itu, sama dengan motor, apa supaya nggak di apa namanya nggak bisa bayar dengan deadline hitam di atas putih, gitu ya. Jadi hamil dan seterusnya. Ya beda halnya tatkala memang dia meminjam misalnya dengan seharga ya, motor itu sendiri, misalnya CX atau ini pinjam misalnya dia 30 juta atau 29 juta, itu namanya second, gitu kan. Nah, hitam di atas putih. Ya, akan kembalikan dia 8 bulan seterusnya. Nanti kalau tidak bisa dicicil, selesaikan, kembalikan harga sesuai dengan ini, akan menjadi hak milik. Itu berbeda dengan akad sama-sama apa namanya kesepakatan. Tapi kalau diambil kemanfaatannya sampai dia misalnya saudaranya nggak bisa bayar, tapi dia yang dapat terus uang, nah ini salah satu sisinya. Karena dalam Islam itu tidak boleh kita berbuat boleh terhadap saudara kita sesama Muslim, seandainya bisa berbuat kebaikan dengan memberikan kemudahan. Sebagaimana yang pernah kita bahas, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan jalannya nanti di dunia dan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Cukup? Cukup? Hah? Tapi, monggo, ada pertanyaan? Monggo. Yang masalah apa tentang sedekah. Tentang apa? Utamanya ke keluarga dekat kan, keluarga dekat dulu gitu kan. Sedekah yang tadi. Sedekah tadi itu artinya dalam kondisi yang normal biasa aja, atau untuk yang sekarang terjadi pun kita kan tahu dalam kita di Palestina membutuhkan musibah atau enggak ya? Ya kan? Nah, kalau semua orang berpegang di situ, nggak akan orang sedekah ke Palestina dan mereka orangnya sangat butuh karena ya, kondisinya curhat seperti itu, gimana kan? Baik. Jadi hadis yang tadi kita sampaikan itu memang orang yang paling berhak, bahasanya paling berhak, yang paling pertama kita perhatikan. Jangan sampai kita bersedekah jor-joran di luaran, akan tetapi saudara sendiri belangsak, gitu maksudnya. Gitu ya? Jadi jangan sampai saudara sini belangsak. Sampai pun tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, perumpamaannya sampai dicontohkan, hatta pun saudara kita itu memusuhi kita, menjelek-jelekkan kita, ya, maka itu yang untuk dakwah Islam itu yang disedekahi untuk bisa menyadarkan dia. Akan tetapi apakah memang harus seperti itu dan sampai nanti kita tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain? Maka ada dalilnya lagi di hadis yang lain bahwa sedekah itu juga ya sangat utamakan bagi orang yang memang kita ketahui tidak mampu. Salah satunya adalah bagaimana salah satu kisah salah seorang ulama, ya, ketika dia pulang ke rumahnya, setelah itu dia menemukan atau mencium bau, ya, dari wangian masakan yang sangat enak. Ternyata tetangganya yang masak. Tetangganya ini janda, baru meninggal 3 hari yang lalu, ready. Ya, cantik, anaknya baru 3, anaknya kecil-kecil lagi. Nah, ulama langsung dia ketuk pintu, tok. Assalamualaikum, ya fulana. Ya, apa yang kau masak kok enak sekali baunya. Kan sebenarnya kalau kita kedengar cium bau sate, cium bau soto di tetangga kita, maka kita tetangga datang kecium baunya, wajib hukumnya dia membagi walaupun kuahnya doang. Nah, datanglah ulama ini ketok pintu, assalamualaikum, wahai saudariku, apa yang kau masak? Kok baunya harum? Kata janda ini, wahai wahai ulama, wahai tuan guru, sesungguhnya makanan yang aku makan
halal bagimu. Lo kok bisa? Ini kan enak baunya. Ternyata di masa itu adalah apa? Ayam. Ayam kan hukumnya halal, kan? Tapi Jadari mengatakan ini haram bagimu dan bagi orang lain yang makannya, tapi halal bagimu dan anakmu. Kenapa? Ini adalah bangkai ayam yang kamu temukan di jalanan tadi tatkala aku berjalan. Sesungguhnya suamiku sudah meninggal dan aku seminggu sudah tak makan dengan anakku. Ya takut mati, maka aku mengambil istinbat, ya, karena memang ada dalil untuk mencegah kita daripada meninggal mati di tengah hutan dan seterusnya. Maka apa yang haram itu bisa menjadi halal. Kalau nggak ada pilihan lain lagi. Ya, kalau kita biarkan diri kita mati, maka kita zalim terhadap diri kita dan itu nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biar dirinya kelaparan dan begitu, pada dia tahu ada ular misalnya, ada biawak misalnya bisa dimakan, tangkap oleh tengah hutan. Tidak ada lagi pilihan lain yang untuk dimakan. Ya, jadi tapi kalau masih ada yang halal, gitu, kita pilih yang halal. Jangan mentang-mentang nanti begitu ada kesempatan untuk makan yang haram, bisa jadi halal. Ini enggak seperti itu. Ya, nah, jadi Jadai mengatakan itu, ya, maka seketika itu pun langsung seorang saudagar ini, ya, dia tukang sol sepatu, ya, tukang sol sepatu, dikumpulkan uang yang sudah sekian tahun untuk naik haji, ya, dikasih semua tabungannya kepada janda ini, ya, kasih semua tabungannya kepada janda itu untuk dia berikan makanan dan seterusnya untuk biaya hidup dan makan. Gak jadi naik haji. Tapi ternyata sekian puluh ribu haji pada tahun itu yang dicatat oleh para malaikat, satu pun gak ada yang diterima kecuali satu orang. Itu tadi yang orang tadi yang gak pernah naik haji, tapi dengan ikhlas dia bersedekahkan harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dari sol sepatu kepada seorang janda yang tidak makan selama 1 pekan. Jadi ini bagian daripada akhlak, bagian daripada kemahalan, dan bagian daripada kemuliaan sedekah. Olah, seperti itu Pak. Jadi melihat kondisinya juga, ya, maka ada kepentingan kesimpulannya bahwa nggak mesti harus tetangga apa dari keluarga terdekat. Lihat juga tetangga, lihat orang yang berhubungan dengan orang yang ini memang kondisi dan walau sesuatu. Baik, teman-teman, karena apa namanya sudah tidak kondusif, kayaknya ibu ada celingak-celingak bingung dari ya bapak kayak mudah-mudahan keberkahan yang memasak dan sebagian daripada mudah-mudahan ini bagian daripada amalan kita insyaallah. Kita jagokan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Warhamhum kama rabbana shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa ya qadir hayat ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik sabbit qulubana 'ala ta'atik ya rabbana ya dzal jalali wal ikram Allahumma taqabbal du'ana Allahumma taqabbal kulli hayatana Allahumma taqabbal kulli a'malina minna 'amalin salih Allahumma taqabbal kulli sadaqana al-layli wa atraf an-nahari ya dzal jalali wal ikram Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastajib Allahumma rabbana sadhi bil bashina wa anta syafi' la shifaa illa shifaa shifaa la yughadiru saqama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.